Dari program studi akuntansi dengan NPM 23412044, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter di Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian dari kebijakan moneter sendiri. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang dari sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar, bunga pinjaman atau margin requirement atau kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha. Terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lainnya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari kebijakan moneter itu sendiri. Ada dua jenis. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Dua jenis kebijakan moneter yang dapat diambil dari sebuah langkah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut dengan uang longgar. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter kontraktif yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal ini dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Tujuan yang pertama yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Tujuan kedua yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat yaitu neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang mengatur tingkat pertumbuhan dan peredaran uang di dalam suatu negara. Variabel makroekonomi utama yang diatur oleh kebijakan moneter adalah inflasi dan pengangguran. Instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjamkan uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua, ada operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau yang kita kenal sebagai OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang tidak langsung sangat penting karena sifatnya sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lainnya. Yang ketiga, ada rasio cadangan wajib. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat merubah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Dan yang keempat dan yang terakhir itu adalah imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar
melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Sekian video dari saya tentang penjelasan kebijakan moneter di Indonesia. Jika ada salah kata atau salah materi yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.